Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, bersamamu Bapa, oh, ku lewati semua perkenanan-Mu yang, oh, Engkau yang teguhkan hatiku. Oh Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh Yesus, anugerah-Mu Tuhan melimpah di hidupku. Segala persoalan yang ku punya Tuhan, ku mau taruh di hadapan-Mu. Oh, let me worship You, Lord. Let me worship You. Biarlah seluruh pujian kami Tuhan, biarlah seluruh pujian dan sembah kami Tuhan menjadi harum di hadapan-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Kau yang beri pertolongan Tuhan. Oh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, jelas anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
besar melimpah bagiku. Shalom saudara, ketemu lagi di dalam konten Roti Manis. Ketemu lagi dengan saya. Dan hari ini kita coba tackle satu isu yang menurut saya cukup dilematis di antara banyak generasi muda Kristen gitu ya. Kak, kita sebagai orang Kristen apakah kita tuh harus modis? Kalau modis tuh salah gak sih? Kalau rambutku diwarnain dikit, kalau pakaianku lebih stylish dan lain-lain. Karena kan banyak orang bilang ya, bahwa Tuhan tuh gak peduli penampilan. Tuhan itu memperhatikan hati itu. Jadi apakah anak Tuhan itu harus dandan maksud saya. Sementara Tuhan kan melihat hati. Saya yakin sih ayat ini acuannya tuh ada di 1 Samuel 16 ayat 7. Orang-orang yang punya sudut pandang seperti begini. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Ada lagi ayat tambahannya yang ditambahkan untuk hal ini. Di 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Gini, salah satu kesalahpahaman umum di antara komunitas Kristen adalah bahwa peduli tentang hal-hal kayak penampilan, rambut, riasan, model, dan lain-lain. Itu dianggap bahwa seseorang tuh kayak duniawi gitu. Sombong atau bahkan kayak insecure dengan dirinya sendiri. Saudara, saya yakin betul Tuhan melihat hati. Tapi kan tadi di ayat tadi kalau kita perhatikan, manusia melihat penampilan. Dan kita hidupkan di sekeliling kita belum malaikat ya. Di sekeliling kita bukan Tuhan gitu ya. Maksudnya saya, di sekeliling kita masih bertemu dengan manusia. Yang bumi ini isinya masih manusia semua gitu. Jadi kita harus memahami di sini saudara, kita ini kan duta besar kerajaan Allah. Bahasa kerennya gini nih, we live in this world but are not of this world gitu. Nah kalau kita perhatikan ayat 1 Petrus tadi saudara, apa yang saya pelajari tentang ayat ini adalah bahwa ayat ini menasihati wanita sih. Tidak bergantung pada hal-hal eksternal ya. Seperti penampilan, model rambut atau riasan tadi kita udah baca lah. Kita tidak boleh berharap bahwa menghiasi penampilan luar kita akan membuat kita jadi lebih gimana gitu. Nah itu yang jadi duniawi. Tapi ayat ini bukan berarti kita tidak perlu menjaga penampilan kita. Let's get real lah ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum orang mau kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang tuh nggak tahu kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes nggak tahu. Yang dia tahu adalah kitab Andre nih, kitab saudara nih istilahnya. Mereka berjumpa dengan saudara. Nah kalau kita representasi dari orang-orang Kristen di dunia, maaf rambutnya nggak keurus. Tiba-tiba maaf lagi kalau begitu ngomong shalom gitu, begitu keluar sya-nya aja, aduh. Itu udah kayak orang gak gosok gigi seminggu, itu mulut baunya bau karbit, gimana ya? Orang pasti segera mundur. Belum lagi saudara ada orang-orang kan memang ya kaum manja gitu. Maksudnya manja apa tuh? Mandi jarang maksud saya. Jarang mandi, jadi ya kacau gitu. Belum lagi kalau ada yang udah buka sepatunya, tiba-tiba ada Hong Kong food namanya itu. Wangi semerbak yang astaga Tuhan, kalau bisa sih kau hindarilah itu ya. Belum lagi ada orang-orang yang memang basket atau keteknya, ketiaknya maaf bermasalah. By the way, pernah gak sih ketemu teman-teman yang ketiaknya bermasalah? Itu lucu ya, padahal jaraknya deket dengan hidung dia sendiri ya. Dia sendiri gak kerasa. Padahal tuh ganggu banget di antara teman-teman yang lainnya. Tapi ya, for real kadang-kadang ya itu terjadi. Dan saya sebagai gembala pun kadang-kadang bertemu dengan yang kayak begitu. Mesti minta hikmat Tuhan untuk memberitahunya dan membenarkannya. Sehingga dia bisa menghidupi kehidupannya tuh lebih maksimal dan diterima oleh orang lain. Dan Alkitab sendiri mencatat kok bahwa penampilan itu memang jangan dijadikan fondasi utama. Tapi it's important gitu. Ingat gak cerita pada waktu Yusuf masuk penjara. Lalu dia dipanggil Firaun tuh. Setelah dia berhasil, setelah 2 tahun dilupakan juru minum atau juru roti. Ya kan? 2 tahun dia dipanggil setelah dia 2 tahun dilupakan maksud saya. Lalu dia dipanggil gitu ya. Apa yang terjadi dengan dia? Alkitab mencatat di Kejadian 41 ayat 14. Dia bersyukur dulu. Supaya rapi gitu.
Jadi apakah kita OOTD itu kehidupan sehari-hari kita boleh nggak sih? Ya no problem sih, no problem buat saya. Tapi sekali lagi, fashion jangan dijadikan berhala dalam hidup kita. Gitu. Jangan dijadikan berhala dalam hidup kita. Berhala tuh kayak apa? Segala sesuatu yang kita utamakan, yang paling harus. Bahkan kalau sampai nggak punya duit pinjol, nggak apa-apa demi punya tas brand ini, baju merek ini dan lain-lain. Dan fokus saudara bentar-bentar ke situ terus. Nah itu kan udah mulai jadi berhala ya. Jadi jangan jadikan fashion sebagai sesuatu yang berhala. Karena firman Tuhan bilang gini loh, dunia dan kenyamanannya lenyap. 1 Yohanes 2 ayat 17, tetapi barang siapa melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Firman Tuhan bilang begitu. Jadi gak salah kita pakai barang-barang bagus. Gak masalah bagi orang Kristen untuk menjadi modis. Apalagi kalau pekerjaannya model ya. Gak masalah. Tapi banyak hal dalam hidup ini lebih dari sekedar apa yang kelihatan di badan kita ini. Firman Tuhan berkata di Lukas 12 ayat 22-23. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir tentang hidupmu, apa yang kamu makan. Atau tentang tubuh kamu, apa yang kamu kenakan, kata firman Tuhan. Karena hidup lebih dari makanan dan tubuh lebih dari pakaian. Gak salah jadi orang yang modis selama kita bisa menjaga perspektif yang benar di dalam Tuhan. Dan baju yang kita pilih sesuai dengan standar Alkitab. You know what I mean lah. You know what I mean. Baju yang dipilih sesuai dengan standar Alkitab. Busana-busana yang tidak sopan. Atau menonjolkan hal-hal yang tidak perlu ditonjolkan. Itu jangan dipakai. Karena itu berbahaya di dalam kehidupan kita. So, we live in this world. But are not of this world. Kita harus memancarkan terang Kristus dan biarlah fashion yang kita pakai bukan untuk menampilkan motivasi atau ego kita sendiri, tapi ingat-ingat juga kita harus memancarkan terang Tuhan lewat apa yang kita pakai juga. Jadi sekali lagi, yang pertama dan yang terpenting dalam hidup kita adalah kita memuliakan Tuhan dan kita tidak harus membuang tren kita. Kalau kita mau modis gak masalah, tapi kita harus memilih sekali lagi dan memilih pergunakan hal-hal yang baik untuk digunakan sehingga nama Tuhan tidak dirugikan tapi semakin dimuliakan. Tuhan berkati.